Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayulandari dengan NIM 2023-11314 dari Praktikum Mikrokontroler kelompok B3. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir modul 3 saya, yang mana di sini pada tugas akhir saya membuat sistem palang pintu otomatis. Jadi di sini terdapat include servo.h, yang mana dia tuh akan memanggil si library dari servonya untuk mengontrol si motor servonya sendiri. Terus di sini ada define trig pin 9, echo pin 8, buzzer pin 7, dan servo pin 6, yang mana untuk trigger pin itu pada si sensor ultrasonic dihubungkan ke pin 9 pada Arduino Uno. Selanjutnya ada echo pin pada pin ultrasonic itu dihubungkan ke pin 8 pada Arduino Uno. Selanjutnya untuk buzzer dihubungkan ke pin 7 pada Arduino Uno, dan juga untuk servo sendiri itu dihubungkan ke pin 6 pada Arduino Uno. Nah, selanjutnya di sini ada servo palang. Maksudnya ini adalah mendeklarasikan objek dari si servo dengan namanya palang, yang mana servo palang ini mewakili dari si motor servonya. Kemudian ada long durasi. Untuk long durasi ini maksudnya variabel bertipe long untuk menyimpan waktu pantulan dari si sinyal ultrasonik dalam mikrodetik. Nah, selanjutnya di sini ada float jarak. Jadi untuk variabelnya bertipe float, yang mana dia itu berfungsi untuk menyimpan jarak jarak hasil konversi dari si durasi dalam satuannya itu cm. Nah, kemudian di sini juga ada void setup. Nah, void setup ini berisi untuk menyalakan atau mereset, atau dia tuh untuk mengatur si konfigurasi awalnya. Di sini terdapat serial begin, yang mana dia tuh berfungsi untuk menginisialisasi komunikasi serial pada red 9600. Jadi dia tuh berfungsi untuk mengirim data jarak ke serial monitor pada komputer. Nah, selanjutnya di sini ada pin model trig pin output, yang mana trig pin pada ultrasonic ini dia tuh sebagai outputan untuk mengirim sinyalnya. Nah, kemudian ada echo pin sebagai inputan, yang mana dia tuh berfungsi untuk menerima dari si sinyal pantulannya. Nah, selanjutnya di sini juga ada buzzer sebagai output, jadi dia tuh untuk membunyikan atau mematikan si buzzer. Kemudian ada palang attack servo pin, yang mana dia tuh akan menghubungkan objek si palang atau si servonya itu ke pin 6 atau servo pin yang sudah kita deklarasikan di sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada palang dot right, terus di situ ada 0. Nah, maksudnya 0 ini itu mengatur posisi awal si motor ke 0 derajat, yang mana jadi si kondisi palang atau si motor servonya ini tertutup. Nah, di sini juga ada serial print in, sistem parkir otomatis siap. Jadi itu dia akan mencetak si pesan tersebut, yaitu sistem parkir otomatis siap, ke serial monitor untuk menunjukkan bahwa si sistem ini telah siap untuk digunakan atau siap untuk dioperasikan. Oke, selanjutnya di sini ada void loop. Nah, void loop ini itu void loop ini berisi tentang logika utama dari si sistemnya, yang mana di sini ada digital trig pin low, yang mana ini tuh berfungsi untuk memastikan si pin trigger ini itu dalam kondisi low selama 2 mikrosecond. Nah, terus juga dia tuh maksudnya itu berfungsi untuk membersihkan dari gangguan-gangguan atau si noise. Kemudian di sini ada digital right trig pin high, yang mana dia tuh akan mengirimkan si pulsa ultrasoniknya untuk mengatur si pin trigger ini agar menjadi kondisi high selama 10 mikrosecond. Nah, selanjutnya di sini kemudian ditulis lagi ada trig pin low. Nah, yang mana dia tuh berfungsi untuk menghentikan si pulsa setelah trig pinnya ini di 10 mikrosecond.
second. Nah, di sini kemudian ada durasi sama dengan pulse in echo pin high, yang mana dia tuh untuk mengukur atau mengatur si durasi dalam mikrosecond, dan juga untuk pulse in ini itu membutuhkan pulsa dari si ultrasonik untuk pergi dan kembali. Jadi fungsi si echo pin ini sendiri itu berstatus high agar si sinyal itu dapat diterima. Oke, kemudian di sini ada jarak sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi 2. Yang mana maksudnya dia tuh akan mengonversi si durasi waktu menjadi jarak dalam keadaan sentimeter atau dalam sentimeter. Yang mana untuk angka 0,034 sendiri ini merupakan kecepatan suara kemudian dibagi 2. Karena durasinya itu adalah waktu tempuh pulang pergi, sehingga hanya perlu waktu tempuh itu sekali jalan. Nah, selanjutnya di sini ada if jarak lebih kecil 5, yang mana ini tuh untuk menandakan jika jarak terdeteksi kurang dari 5 cm, berarti kan kendaraannya akan semakin dekat. Nah, di sini kondisinya itu buzzer akan menyala. Kemudian si palang pintunya atau si motor servonya ini akan terbuka, yang mana dia tuh akan diputar sebanyak 90 derajat. Nah, jadi kalau misalnya jarak si objeknya ini sudah 5 cm dari si sensornya, kemudian dia tuh pokoknya dia udah 5 cm atau malah kurang dari 5 cm, si buzzer ini akan berbunyi dan palang ini akan terbuka. Kemudian, else if jarak lebih kecil dari 15. Jadi, jika jaraknya ini lebih kecil dari 15 cm, maka si buzzernya ini akan mati. Namun, si palang pintunya ini tetap akan terbuka. Nah, kemudian ada else. Else itu maksudnya jika si kondisi jaraknya itu lebih dari si 15 cm, jadi jaraknya itu lebih besar daripada 15 cm, maka kondisi buzzer ini akan low, dan juga palang pintu ini akan kembali ke posisi semula atau dia tuh menjadi palang tertutup karena dia kembali ke kondisi 0 derajat. Nah, selanjutnya di sini ada serial print jarak, yang mana serial print jarak ini maksudnya untuk menampilkan nilai jarak yang terukur oleh si sensor ultrasonik ini ke serial monitor. Jadi untuk jaraknya itu akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, selanjutnya itu di sini juga ada serial print in centimeter, yang mana jaraknya nanti itu ditunjukkan dalam satuan sentimeter pada si serial monitornya. Selanjutnya di sini ada delay 200, yang mana jadi sistem ini akan memberikan jeda selama 200 milisecond sebelum mengulangi perulangan lagi untuk kembali ke void loop-nya. Yang mana hal ini tuh berfungsi untuk mencegah pembacaan data yang terlalu cepat. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai codingan atau source code dari tugas akhir modul 3 saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan komponen yang kita gunakan apa saja pada tugas akhir modul 3 kali ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang saya pakai pada tugas akhir ini untuk sistem palang pintu otomatis. Jadi di sini saya menggunakan satu buah Arduino Uno, satu buah buzzer, satu buah sensor ultrasonik, dan juga satu buah motor servo. Nah, di sini juga saya menggunakan motor servo satu kaki, yang mana ini tuh ada sedotan untuk alat bantu agar si palangnya itu terlihat ketika dia terbuka dan tertutup. Dan ini kotak ini tuh untuk menahan dari si motor servonya agar tidak gerak-gerak atau tidak bergeser. Oke, untuk yang tadi sudah dijelaskan pada program sebelumnya, yaitu untuk motor servonya itu terhubung pada pin 6. Nah, untuk dua kakinya itu terhubung ke
tegangan 5 volt dan juga ke ground. Nah, di sini pun terdapat sensor ultrasonik yang mana tadi sudah dijelaskan untuk pin triggernya itu terhubung ke pin 9 pada Arduino Uno, terus echo pinnya itu terhubung pada pin 8 pada Arduino Uno. Selanjutnya di sini ada buzzer, satu kaki terhubung ke ground dan satu lagi terhubung ke pin 7 pada Arduino Uno. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistematis dari tugas akhir saya ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dia tuh akan mendeteksi jarak dengan menggunakan sensor ultrasonik, yang mana ketika jaraknya itu kurang dari 15 cm, maka si palang pintunya ini akan terbuka, namun buzzernya tetap mati. Nah, sedangkan jika dia itu jaraknya sudah kurang dari 5 cm, maka palang pintunya ini akan terbuka dan buzzer akan berbunyi sebagai tanda peringatan bahwa sudah mendekati batas si palang pintunya. Nah, dapat dilihat di program ini, yang mana di sini terdapat serial monitor. Di sini ada sistem parkir otomatis dimulai. Nah, di sini ada indikator dari jarak yang dibaca oleh si sensor ultrasonik, yang mana di sini yang terbaca pada 35 cm, 35,79 cm. Nah, untuk sistematis kerjanya, saya akan menggunakan benda yang mana untuk membatasi si jarak dari si sensor ultrasoniknya. Ketika saya dekatkan, maka si palang pintu atau motor servonya ini akan mengangkat dan terbuka, karena untuk jarak si yang terbaca di ultrasonik ini sendiri itu pada 13,90 cm. Nah, yang mana berarti terbukti untuk else if-nya, jika jaraknya itu kurang dari 15 cm, maka si palang pintunya ini akan terbuka, namun si buzzernya ini tetap mati. Nah, jika saya dekatkan lagi untuk si medianya atau pembatasnya untuk sensornya itu, dia buzzernya akan menyala. Karena di sini dapat dilihat bahwa jaraknya itu kurang dari 5 cm, yang mana di sini untuk jarak kurang dari 5 cm, buzzer ini akan menyala dan palang pintu akan terbuka. Nah, ketika saya jauhkan lagi, setelah dia masuk atau lebih dari 5 cm, maka buzzer akan mati. Namun si palang pintu tetap terbuka. Ketika saya jauhkan lagi untuk 15 cm lebih, di sini dapat dilihat pada 17 cm, maka si palang pintu ini akan tertutup. Oke, mungkin cukup sekian mengenai tugas akhir saya yang berbasis sistem palang pintu otomatis. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan tugas akhir ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.